back to Padak Podcast Dadakan. Nah, udah lama banget nih gak berbincang bareng aku. Kembali lagi sama aku Farisana Farah Putri dan partner aku Sal Alia. Nah Sal, kita kan berdua merupakan siswi dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta nih. Iya betul. Belum Abdul kalau namanya. MBC TV belum ada tokoh penting dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta nih. Nah sekarang kita berbincang bareng siapa sih Sal? Langsung aja kali ya. Langsung aja kita panggil Melia. Iya. Selamat sore. Iya. Perkenalan langsung nih. Iya. Baik, sapaan familiar saya di sini biasanya manggil apa? Ayo masih ingat? Melia. Iya. Di situ nama familiar saya. Di sini kebetulan dikasih amanah sebagai humas dan juga mengajar guru bahasa Inggris di sini ya, dari kelas 10 hingga kelas 12. Cukup barangkali perkenalannya? Iya. Nah, Melia. Kan Melia ini salah satu tokoh penting juga nih di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Siapa enggak juga. Biasa-biasa aja. Sobat Doski pasti penasaran nih, Mem. Fasilitas apa aja sih yang ada di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta? Fasilitas yang ada di sekolah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta diantaranya hampir sama lah ya, cuman kita ada beberapa yang sepertinya di sekolah lain belum ada. Misalkan kita di sini ada ruang broadcasting yang mana fasilitas utama untuk pembelajaran public speaking dan fotografer dan seterusnya untuk menggali bakat minat para peserta didik, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada rooftop. Kurang lebih baru 1 tahun ya kita bisa menggunakan fasilitas terbaru kita, digunakan untuk mata pelajaran outdoor ataupun ekstra-ekstra yang sekiranya pengen suasana baru gitu biar nggak di kelas terus. Yang lain seperti aula, masjid, lapangan, lab MIPA, lab komputer. Kalau lab MIPA kan terdiri dari 3 MAPO ya, ada fisika, kimia, biologi. UKS alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Terus ada perpustakaan, lab komputer dan seterusnya gitu. Oke. Kan di sini Pak di sekolah Ya. pasti ada ekstrakurikuler. Iya. Boleh tahu nggak sih Mem, apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di sini? Kalau ekstra di sini ada wajib dan pilihan. Kalau wajib kan kita udah tahu ya, Isbul Waton. Kalau di sekolah negeri itu sebutannya pramuka. Ada juga tapak suci, ilmu bela diri ya. Kita meskipun perempuan, kalau bisa ilmu bela diri kan kemanapun malam hari kita ada pegangan gitu ya. Itu wajib ya untuk seluruh kelas 10 hingga 12. Kalau untuk yang pilihan tahun ini ada 10, diantaranya ada eskul Tafidz ya, terus eskul padu suara, ada English Club, ada broadcasting, ada e-sport, ada futsal, terus lagi ada yang belum saya sebut tari kreasi dan tari saman, itu kita pisah. Jadi memang yang suka kreasi itu kan ada tarian-tarian daerah dan seterusnya, ada paskibra, terus satu lagi yaitu keputrian. Iya. Dengar-dengar nih Mem, baru kemarinan ya ada tari saman yang tampil di Perpusnas. Iya, betul banget. Memang kita menampilkan ya kalau menurut saya luar biasa ya. Terus kita itu dapat undangan dari Lazismu Pusat untuk menampilkan tari saman. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Itu insya Allah ada di YouTube Lazismu Pusat, tapi sudah kami upload juga di Instagram sekolah. Jangan lupa untuk like ya dan share. Jangan lupa. Sahabat Daski, jangan lupa. Iya itu. Oke Mem, tadi kita udah tahu nih fasilitas terus ekstrakurikuler. Nah Mem Ria, kalau misalkan Mem Ria lihat nih siswa-siswi baru yang baru masuk di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, bagaimana sih mereka adaptasinya di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta? Siswa baru yang baru join kelas 10. Betul. Biasanya sih terlihat anteng-anteng gitu ya, ada malu-malunya dan seterusnya. Tapi so far kalau sepengetahuan saya mereka sedikit demi sedikit beradaptasi, saling berkenalan. Terus kakak-kakak IPM-nya tuh kadang juga memanage ya gimana cara merangkul, diajak event apa yang saling mengenal dan satu sama lain. Ada gitu. program khusus gak sih Mem untuk penerimaan siswa baru di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta? Kalau untuk program biasanya kan langsung dipegang oleh cabang ya, itu ada yang namanya MPLS juga, dimana di situ sebuah wadah
yang mana mengelola para siswa baru atau peserta didik baru dari kelas 10 kalau untuk SMA, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 1 untuk SD gitu. Wow, keren banget ya programnya. Tadi kan udah ngomongin apa? Tadi Tentang bagaimana sih adaptasinya. bagaimana adaptasinya. Nah, kan pasti sebelum kita masuk ke lingkungan sekolah ada nih PPDB yang namanya sekarang namanya diganti sekarang SPMB. Nah, kira-kira apa aja sih syaratnya Mem untuk masuk ke SMA Muhammadiyah 18 ini? Kalau untuk SPMB tahun ini, kalau syarat sih kita di sekolah swasta tidak ada syarat tertentu, cuman kita ada sistem yang namanya wawancara, yang mana kita butuh mengetahui calon peserta didik kita sejauh mana untuk bacaan Al-Qur'annya, ibadahnya. Nanti itu kita juga bertanya-tanya dengan calon peserta didik itu punya nggak sih predikat ataupun prestasi yang telah diraih, karena di sekolah kita kalau memang ada prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional itu ada grade untuk beasiswa tambahan potongan secara langsung dari uang pangkal gitu. Jadi untuk ini pemetaan, oh ini udah lancar ngajinya, oh ini masih belum perlu pendampingan misalkan, dan seterusnya. Ternyata tiba-tiba kadang banyak banget udah takfid juz 30 atau juz 29 dari pesantren atau dari mana. Nah, di situ nanti ada sistem yang namanya kita wawancara sih gitu. Oke. Mem, sekarang kan lagi eranya SPMB ya, atau semua anak murid dari SMP itu lagi nyari-nyari sekolah nih. Gitu, iya, menurut betul. Mem Ria, apa sih tantangan terbesarnya nih untuk para guru-guru di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta untuk menarik nih anak-anak SMP masuk ke SMA Muhammadiyah 18 Jakarta? Memang kita itu seluruh sekolah swasta pasti memiliki tantangan beda dengan sekolah-sekolah yang non swasta, tanda kutip, dalam arti gini, kita ini kan paling tidak sekolah luar negeri ya, sebutan family kita kan kita bukan dari luar negeri ya, gitu ya. Iya, jadi tantangan kita bagaimana cara kita melayani peserta didik itu, bagaimana memfasilitasi. Nah, dalam arti di sini customer kita kan para peserta didik dan wali murid. Nah, bagaimana kita memperbaiki fasilitas kita, bagaimana memperbaiki pelayanan kita, yang mana kita bisa meningkatkan juga prestasi sekolah, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik yang sangat dibutuhkan oleh orang tua ataupun para peserta didik untuk masa depannya, begitu. Dari ibadahnya, mungkin dari attitude-nya, karena bagi saya itu nilai itu tidak patokan utama, tapi yaitu tadi attitude nomor 1, ibadahnya sebuah pondasi dimanapun, kapanpun, dan siapapun nanti kalau udah lulus, kalau kita sudah kokoh, insya Allah lah ya, bisa membawa diri lebih baik. Gitu. Nah, mungkin Sobat Doski pada penasaran, Iya, gimana? akreditasi SMA Muhammadiyah 18 Jakarta tuh udah tingkat apa sih, Mem? Alhamdulillah udah lama banget ya, udah terakreditasi A. Jadi insya Allah untuk sistem, untuk manajemen, untuk fasilitas semuanya sudah memenuhi syarat secara dinas dan juga secara keseluruhan sudah diakui. Kalau kita ini di dalam sekolah beberapa tahun atau masa setahun ke belakang itu istilahnya sekolah unggul. Sama juga di saat kita sistem kurikulum merdeka, kampus dan sekolah itu kalau sudah kampus unggul, sekolah unggul itu udah grade-nya udah tinggi gitu. Iya banget ya, Sa. Iya, kan kita sudah menerima penghargaan dari pusat kalau kita sebagai sekolah unggul Muhammadiyah gitu. Ada di sosial media kita, bisa dicek ya. Cek lagi ya, Nah, Mem Ria, kalau tadi kita udah ngomongin akreditasinya nih, Mem Ria, dengar-dengar ada juga tadi Mem Ria sempat singgung beasiswa. Betul. Nah, setahu Farisa nih, kalau misalkan ada peringkat 1, 2, 3 itu ada beasiswa lah. Ada dong. Wah, ternyata Doski 18 banyak banget beasiswa ya. Izin menyampaikan beberapa beasiswa ya. Jadi di sekolah kita ini, kalau calon peserta didik yang masuk ke kita, ke sekolah SMA Muhammadiyah 18 itu kan ada tadi yang saya sampaikan, jika punya sertifikat dari juara kabupaten kah, tingkat provinsi, nasional atau internasional, bawa aja. Seingat saya kalau internasional itu diskonnya langsung 2 juta. Wow. Nah, masuk nih pernah ke
mana negara mana ikut yang internasional apa itu dapat 2 juta potongan uang pangkal. Kalau setingkat nasional itu 1 juta. Kalau tingkat provinsi itu 500.000, kalau tingkat kabupaten 250. Itu beasiswa sebelum menjadi peserta didik. Nah, di saat menjadi peserta didik itu ada istilah beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu. Terus ada lagi, mohon maaf ya, yatim piatu itu boleh diajukan. Dan untuk yang berprestasi di sekolah kita bagi yang paralel ya, misalkan dari seangkatan nih, juara 1, 2, dan 3 itu mendapatkan beasiswa untuk free SPP. Yang juara 1 kurang lebih kemarin 4 bulan ya. Terus yang juara 2 3 bulan, juara 3 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Begitu ya tadi saya. Betul. Kayaknya Fadil juga mendapatkan. Alhamdulillah. Semoga yang lain aman semangat. Amin. Iya, amin. Nah, tadi kan udah ngomongin beasiswa, fasilitas, Betul. ekskul. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang mau mendaftarkan diri ke SMA Muhammadiyah 18 Jakarta bisa nemuin infonya di mana aja sih, Mem? Nah, kalau untuk informasi penerimaan siswa baru itu bisa diakses di website resmi SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Bisa juga di situ ada barcode yang mana nanti langsung terhubung otomatis ya, automatically nanti apa aja yang perlu dibawa, nyerahin apa, berapa bayarnya dan seterusnya itu bisa diakses. Di sosmed kita juga ada dan seterusnya, banyak akses. Instagram boleh, di TikTok juga ada, di website lebih lengkap lagi. Kira-kira bisa diaksesnya mulai kapan? Kalau untuk pembukaan di gelombang 1 sejak September 2024 hingga nanti terpenuhnya kuota. Jadi di gelombang kedua ini Januari kan udah open. Nah, di saat nanti kalau udah penuh, maka sewaktu-waktu bisa ditutup begitu. Apalagi ini sekolah kita ini kan bagi yang tahfidz 30 juz itu free SPP 3 tahun. Kalau nanti sahabat Doski dimanapun berada, jika ada putra putrinya ataupun sahabatnya atau saudaranya yang hafal ya 30 juz, bukan juz 30 ya, itu nanti free SPP hingga lulus. Salah. Jadi benar-benar gratis. Begitu, itulah ya. Terus lagi kalau tadi dibilang gratis untuk tahfidz, di kita ini kan juga ada penerimaan PPDB bersama. Nah, misal nih si A atau si B belum dapat rezeki masuk di negeri, kalau pengen ikut PPDB bersama itu juga gratis yang dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi bisa. Banyak banget. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintahan juga, paling tidak memfasilitasi beberapa kursi untuk para peserta PPDB bersama gitu. Masya Allah, banyak sekali ya jalur banget ya dia. Nah, Memria, Ya. di sini itu bagaimana sih cara perkembangan Memria sebagai guru, apalagi guru bahasa Inggris yang dimana notabene anak-anak tuh susah sekali untuk tertarik kepada pelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana Memria tuh metode pembelajarannya yang dikasih ke anak-anak di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta agar siswa-siswa ini tertarik gitu. Betul. Sama Kita. mata pelajaran yang ibu ajar. Memria yang ajar. Di sini berarti nggak hanya bahasa Inggris dong, Iya, yang lain dong, betul. ya kan? Yang lain Iya. juga. Jadi begini, pengalaman jadi guru SMA, kan sebelum saya nggak jadi guru SMA itu saya sejak 2008 kan ngajarnya di SD. Nah, menghadapi anak SD dengan SMA itu beda banget. Kalau di SMA, jikalau dari SMP-nya belum lancar dari berbahasa Inggrisnya, entah readingnya, entah vocabulary masteringnya, otomatis di SMA agak berat begitu. Terkadang itu gini ya, tidak semua anak itu suka berbahasa asing begitu. Tapi dari sisi lain sebagai guru bahasa Inggris harus tetap masih semangat. Bahasa asing jikalau masih belum mendalami banget di SMP-nya, mungkin ada yang bilang, "Mem, dulu saat corona guru saya jarang masuk di SMP, ngasih tugas terus menjelasinya nggak maksimal, makanya saya nggak seberapa bisa, bahkan yang masuk English Club itu pada minder. Mem nggak bisa ngomong Inggris, Mem nggak bisa ini, udah nggak usah takut, kita belajar bareng dari nol gitu." Jadi memang background dari semua siswa itu kan beda-beda, yang mana yang harus saya fasilitasi juga sebagai guru. Jadi gini, anak-anak kelas 10 itu kadang minta waktu tambahan di luar jam sekolah, itu ada grup namanya KBBA.
Jadi kita bikin komunitas belajar bahasa asing. Nah, itu yang mana peserta didik belum lancar baca. Kadang di kelas kan pada bilang, "Wapri sih, Nun aku malu belum lancar tadi, maaf ya." Saya bilang, kita kan belajar bareng. Ternyata berkeinginan untuk memperdalam gitu. Jadi memang kalau dilihat bagaimana cara membuat menarik, kasih fasilitas untuk peserta didik yang sekiranya mau, minatnya tinggi untuk memperdalam ilmu bahasa Inggrisnya, ya saya welcome. Tuh. Terus lagi kalau memang terkadang ada ya anak itu yang pinter banget speakingnya tapi grammarnya kurang. Ada juga yang readingnya bagus tapi writingnya kurang. Ada juga listeningnya bagus, ternyata di sisi skill lain kurang. Nah itu, tapi dari semua keberagaman itu harus disupport. Jadi kadang siswa itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai guru tetap membuat suasana happy, terus tidak terlalu membebani dengan tugas. Pokoknya ya kita belajar itu senang aja, enjoy, tidak merasa berat di hati, tapi enak dirasakan dan senang dijalanin gitu. Tetap belajar ya. Jadi saya itu ya memang guru itu tidak berhenti belajar. Kayak saya gini ya masih belajar kok, masih melanjutkan pendidikan, iya. Baca-baca buku saya tiap hari. Jadi trik-trik apa tetap belajar. Tidak boleh berhenti belajar ya, meskipun sudah jadi ya. Jadi apapun kita masih buka buku lah buat belajar, baca-baca. Iya. Jadi sama-sama belajar. Betul. Guru tetap harus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Oke, Memria, kita balik lagi ke SPMB nih. Siap. Ini Farisa lihat belakangan ini tuh lagi gencar-gencarnya kita nih di siswa-siswa SMA Muhammadiyah maupun guru bapak ibu guru itu pada promosikan ya. Itu gimana sih teknik dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta dalam menyebarkan SPMB untuk siswa-siswi yang mau masuk di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta? Iya, di sistem penerimaan murid baru tahun ini kita bergerak bersama dalam satu tim. Kita ada timnya ya, jadi ada tim sukses namanya. Tapi pada dasarnya tanggung jawab promosi sekolah itu seluruh warga itu wajib. Jadi misalkan peserta didik wajib mempromosikan, seluruh warga, bapak ibu guru, karyawan, dan semuanya itu wajib. Jadi istilahnya kita promosi bareng-bareng, kita bergandengan tangan, kita satu tim. Jadi bukan lari satu persatu tapi jalan bareng gitu ya. So sweet gitu. Jadi kemarin itu kita sempat mempromosikan sekolah kita ke SMP ya, terus ke MTS yang mana niatnya memang kita bersyiar, mengajak bareng. Pada dasarnya kita tidak mewajibkan mereka untuk masuk ke kita, sekolah kita maksudnya, cuman kita tetap mempromosikan dalam arti syiar kalau di sekolah kita itu tidak hanya mata pelajaran umum, tapi tentang ibadah, tentang ilmu-ilmu yang ada di sekolah kita tetap sampaikan begitu. Oke, Memria, mungkin untuk terakhir nih buat sobat-sobat Doski di gimana? sana, Memria boleh kasih tips and trik dan semangat serta motivasi buat sobat-sobat Doski yang mau masuk ke SMA Muhammadiyah 18 Jakarta atau sekolah-sekolah impian mereka. Oke. Halo sahabat Doski dimanapun berada. Di sini kami semua ya. Kami apa kita ya? Kami ya. Oke, kami mengajak bareng bagi para peserta didik kelas 9, baik itu SMP negeri ataupun swasta dimanapun berada, yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya dari beberapa bakat yang dimiliki. Jangan khawatir, di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta memfasilitasi secara gratis tanpa dipungut biaya apapun dari berbagai eskul. Nah itu yang sudah disebutkan tadi. Dan juga bagi para peserta didik kelas 9 yang memiliki sertifikat penghargaan juara tingkat apapun, silahkan bisa join, nanti banyak banget diskon dan beasiswa. Dan jangan lupa bagi para tahfidz dari 30 juz maksud saya, itu bisa melanjutkan di sekolah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun, baik itu uang pangkal ataupun SPP.
Iya Oke, gitu. keren. Ditunggu kehadirannya, jangan sungkan-sungkan dan jangan lupa join sosial media kita. Nah, jangan lupa dicek nih, bisa di Instagramnya SMA Muhammadiyah 18 Jakarta Iya, atau YouTube website, atau websitenya. Kemudian bisa juga cek di YouTube kita yaitu MBC TV Muhammadiyah. Nah, mungkin untuk teman-teman atau sahabat Daski di luar sana, semangat terus untuk raih SMA impiannya Impian dan kalian. yang pastinya Farisa dan Salma menunggu kalian di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Oke, see you in next product. Bye bye.